Dalam anime ini, MC terlihat biasa saja, tapi dia adalah murid paling kuat di sekolah. Kok bisa ya? Emang sih kadang ada aja karakter yang kuat banget tapi badannya kecil. Kira-kira begitulah anime-anime yang ada di list berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut ke listnya, like dan follow akun Beastation aku ya. Kalian tahu nggak, ada desain baru dari Tante Robin loh. Di NM Merch ngeluarin kaos baru dengan desain Demonia Flare yang khas dengan julukannya Anak Iblis dalam rangka merayakan ultah Nico Robin kemarin. Kaos Demonia Flare ini bisa kalian dapatkan dengan harga promo yaitu 99.000. Ayo buruan serbu! Buat kalian yang ingin pesan COD bisa menggunakan Tokopedia, Shopee, ataupun WhatsApp. Untuk linknya di deskripsi video ya. Tingkatkan status wibu kamu dengan di NM Merchandise. Anime ini sih menurut aku cocok banget buat masuk list kali ini. Karakter utamanya lemah banget, tapi nanti dia bakalan jadi karakter yang super duper kuat. Anime ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Kagami Kazuya yang merupakan siswa SMP yang menghabiskan waktu sehari-harinya dengan bermain dengan teman sekelasnya. Suatu hari, ia bertemu dengan gadis cantik berpakaian kimono bernama Kiriha. Kagami yang pertama kali melihat dirinya pun terkejut saat Kiriha mengucapkan kepada dirinya dengan lama tak berjumpa. Ternyata Kiriha merupakan roh dari kain obi yang diberi oleh ibunya. Disinilah kehidupannya dan roh pun dimulai. Lu Mingfei tidak pernah berharap untuk menjalani kehidupan yang luar biasa. Dia puas dengan prestasi rata-ratanya dan bangga dengan keahliannya di StarCraft. Namun semua itu berubah ketika dia tiba-tiba menerima beasiswa untuk belajar di Chicago di sebuah tempat bernama Castle College. Semuanya tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ini hanya bisa menjadi penipuan. Sedikit yang dia tahu bahwa ketika dia akhirnya menerima tawaran itu hanyalah awal dari sisa hidupnya, dan ketidakjelasan perguruan tinggi akan menjadi perhatiannya yang paling kecil begitu mereka memulai memberitahunya tentang naga. Cerita Knights and Magic ini menceritakan seorang otaku mecha yang meninggal karena sebuah kecelakaan. Setelah itu, ia bereinkarnasi ke dunia lain sebagai orang yang bernama Ernesti Echevarria. Ia akrab dipanggil Eru. Di dunia ini, banyak sekali senjata humanoid besar yang dikenal sebagai Silhouette Knight, yaitu sebuah senjata besar menyerupai manusia yang bisa dibilang sih mirip Gundam. Berbekal ingatan dan keterampilan yang ia miliki sebelumnya, Eru berkeinginan menjadi pilot Silhouette Knight bersama teman-temannya Arcade Alter dan Albatross Alter untuk menjadi seorang Night Runners. MC anime ini tuh pendek tapi overpower dan jenius banget. Walaupun terlihat seperti pengusir roh biasa, tapi dia aslinya punya kekuatan yang overpower loh. Ceritanya mengisahkan tentang Fuyuzora Kogarashi, seorang anak SMA yang sejak kecil bisa melihat hantu. Suatu hari dia membutuhkan tempat untuk dia tinggal. Namun karena miskin, dia nggak bisa bayar kos. Tapi ada satu kosan yang murah, tapi banyak banget isu yang bilang pernah ada gadis SMA bunuh diri di sana. Sepanjang anime ini berlangsung sih cuma ceritain tentang kehidupan Fuyuzora bersama dengan hantu dan teman-teman kosan yang semuanya cewek. Oh iya, aku lupa sesuatu. Di anime ini juga ada actionnya. Walaupun gak banyak, tapi bikin anime ini semakin keren pokoknya.
Anime ini bercerita tentang seorang remaja SMA bernama Basara Tojo. Pada suatu hari, sang ayah memutuskan untuk menikah lagi dengan wanita yang memiliki anak bernama Mio dan Maria. Namun, Mio dan Maria sebenarnya adalah iblis. Tapi nih, Basara sendiri merupakan keturunan klan Hiro. Walaupun latar belakang mereka saling berbenturan, ayah Basara menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya mengetahui kalau mereka merupakan anak dari Demon Lord yang kelak akan mewarisi tahta ayahnya yang mati. Dan sekarang, tugas Basara adalah melindungi kedua adik tirinya dari serangan iblis yang lain. Bertahun-tahun yang lalu, umat manusia hampir punah oleh serangga raksasa yang terlalu kuat dan agresif untuk ditangani. Karena serangga ini, manusia tidak lagi hidup di bumi, tetapi kini hidup di kota-kota terapung. Ceritanya berfokus pada Kanata Age yang merupakan seorang pemuda yang dianggap sebagai pengkhianat. Meskipun ia pernah dihormati sebagai Black Master Swordsman, ia mendapat kesempatan untuk memperbaiki reputasinya dengan menjadi instruktur dari tim E601 yang bermasalah. Tim E601 terdiri dari 3 gadis, Misora Whitetail, Lekti Esnatch, dan Riko Flamel, yang masing-masing memiliki masalah sendiri. Animenya cukup seru, walaupun animenya itu sebenarnya anime lama. Kalian muak sama anime isekai yang MC-nya sok polos dan lebay di depan harem-haremnya? Kalau kalian beneran muak, coba deh nonton anime satu ini. Si MC dingin banget dan gak tergoda dengan hal tidak berguna. Bercerita tentang Kid Kageno yang mendapat kesempatan untuk terlahir kembali ke dunia sihir setelah sebelumnya gagal mencapai tujuan hidupnya di dunia modern Jepang. Tapi tujuannya sih yang terlalu ekstrim. Karena Kid ingin menjadi pahlawan super. Di kehidupan barunya pun, Kid berpura-pura hidup sebagai orang biasa, tapi diam-diam membentuk organisasi Shadow Garden dan bertindak sebagai pemimpin. Anime ini menceritakan tentang remaja-remaja yang sedang masuk ke masa pubertas yang terkena dampak dari jatuhnya komet bernama Charlotte. Setiap remaja yang terkena dampak itu, masing-masing dari mereka mendapatkan kekuatan spiritual. Cerita anime ini berfokus pada Yu Otosaka yang dimana dia mendapat kekuatan untuk berpindah tubuh selama beberapa detik. Alih-alih buat bantu orang, dia malah gunain kekuatan itu untuk mempermudah hidupnya, seperti mencontek dan lain-lain. Tapi kehidupan indahnya berubah ketika dia bertemu dengan orang yang sama memiliki kekuatan dari dampak Charlotte. Gimana ya kisah kelanjutan Yu? Nonton ya animenya, dijamin gak nyesel. Dan itulah list-list animenya. Kalau kalian belum nemu animenya di list kali ini, nonton juga video Ami lainnya ya. See ya di video selanjutnya.